Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI untuk menjelaskan penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang terjadi di rumah Irjen Ferry Sambo, Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Jenderal Listio Sigit tampak ditemani oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Di antaranya ada Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono dan Irwasum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Iqman Ibrahim yang akan melaporkannya. Silakan rekan Iqman. Ya benar rekan data. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya memenuhi pemanggilan Komisi 3 DPR RI untuk menjelaskan penanganan kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferry Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Memang tadi pantauan Tribunnews memang Jenderal Listio Sigit tampak ditemani oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Beberapa di antaranya memang tadi ditemani oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono dan Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, dan juga ada pula Kabar Reskrim Polri Agus Andrianto. Dalam kesempatan itu memang tadi Kapolri memaparkan secara ringkas mengenai kronologis kasus penembakan terhadap Brigadir J. Memang tadi dijelaskan bahwa awalnya kasus itu disebut merupakan kasus baku tembak antara Baradae dan Brigadir J. Namun belakangan kronologis baku tembak itu ternyata rekayasa. Diduga Irjen Ferry Sambo merekayasa dan melakukan intervensi terkait penyidikan itu melalui Biro Paminal Propam Polri. Akibat hal itu, 97 anggota Polri diperiksa karena diduga melanggar kode etik profesi dalam menangani kasus Brigadir J. Adapun 35 orang diantaranya telah terbukti melakukan pelanggaran. Sementara itu 18 orang dari jumlah tersebut harus diproses penahanan di tempat khusus. Nantinya seluruh anggota yang melanggar akan segera disidang etik dalam kurun waktu 30 hari ke depan. Di sisi lain tadi memang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga mengungkap terkait kesaksian Baradae saat ditemuinya langsung di rutan Barreskrim Polri. Kepada Kapolri, Baradae mengakui melihat Brigadir J terkapar bersimbah darah di depan Irjen Ferdy Sambo. Ferdy Sambo kemudian menyerahkan senjata api miliknya kepada Baradae. Lalu dia meminta Baradae turut menembak Brigadir J dalam insiden berdarah tersebut. Sigit juga menuturkan tadi bahwa Baradae mendapatkan iming-iming dari Irjen Ferdy Sambo agar kasus penembakan Brigadir J diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Namun ternyata dia tetap menjadi tersangka. Hal itulah maka Baradae memutuskan menarik keterangan awal dan mengatakan hal yang sejujurnya terkait kasus Brigadir J. Demikian rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Iqman Ibrahim dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.